Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmatnya kita bisa melaksanakan ujian akhir semester pada kali ini. Yang terhormat Bapak Puji Imam Mutakin, Eskom MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas yang telah kami kerjakan bersama. Perkenalkan, nama saya Dena Sapitri dengan NIM 102230046 yang akan bertugas sebagai moderator pada kali ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Elsa Hendrayani dengan NIM 102231118 dan Tri Aji Abdillah dengan NIM 102230111. Baiklah, pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Elsa Hendrayani. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi. Saya Elsa Hendrayani dengan NIM 102231118 akan menjelaskan tentang pengenalan set instruksi mode dan format pengalamatan. Langsung saja, dalam dunia pemrograman, set instruksi mode dan format pengalamatan merupakan konsep dasar yang perlu dipahami dengan baik. Set instruksi mode mengacu pada kumpulan perintah dan aturan yang digunakan untuk mengendalikan alur eksekusi program, sementara format pengalamatan berkaitan dengan cara mengidentifikasi dan mengakses lokasi memori di dalam sebuah sistem. Memahami kedua konsep ini sangat penting bagi para programmer dalam membangun aplikasi yang efisien dan handal. Berikutnya, jenis-jenis set instruksi mode. Pertama, mode operasi. Set instruksi mode operasi adalah kumpulan perintah yang digunakan untuk mengatur kondisi kerja perangkat keras seperti mode normal, mode sleep, mode interval, dan mode kedua, mode akses. Set instruksi mode akses mengatur cara mengakses dan memanipulasi data di memori, seperti mode baca, mode tulis, mode baca tulis, dan mode eksekusi. Ketiga, mode transfer data. Set instruksi mode transfer data menentukan metode perpindahan data antara perangkat seperti mode sinkron, mode asinkron, mode DMA, dan mode interupsi. Selanjutnya, fungsi dan kegunaan set instruksi mode. Pertama, kontrol alur eksekusi. Set instruksi mode memungkinkan program untuk mengontrol alur eksekusi secara dinamis, seperti melakukan percabangan, perulangan, dan interupsi. Kedua, manajemen memori. Set instruksi mode membantu program dalam mengakses dan mengelola memori secara efisien, seperti alokasi, dealokasi, dan pemetaan memori. Ketiga, komunikasi perangkat. Set instruksi mode yang memungkinkan program untuk berkomunikasi dengan perangkat keras lain seperti input-output. Untuk materi selanjutnya yaitu format pengalamatan dalam set instruksi mode. Dalam format pengalamatan instruksi mode ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama absolute addressing, yang kedua indirect addressing, yang ketiga register addressing. Yang pertama absolute addressing, pengalamatan absolut menggunakan alamat memori yang tetap dan spesifik seperti 0 kali 1000 atau 512. Yang kedua indirect addressing, pengalamatan tak langsung menggunakan alamat yang disimpan, register atau memori sebagai pointer ke alamat tujuan.
Yang ketiga, register racing pengalamatan register menggunakan register prosesor sebagai sumber atau tujuan operasi seperti R0, R1 atau ACC. Untuk selanjutnya, contoh penggunaan set instruksi mode. Yang pertama, inisialisasi periferal. Mengatur mode operasi periferal seperti pengaturan port 1 atau 0, timer, dan ADC menggunakan set instruksi mode. Yang kedua, kontrol alur program. Melakukan percabangan, perulangan, dan penanganan interupsi menggunakan set instruksi mode kondisional dan kontrol alih tugas. Yang ketiga, akses memori. Membaca, menulis, dan memanipulasi data di memori menggunakan set instruksi mode akses memori. Yang keempat, komunikasi data. Melakukan pertukaran data dengan periferal lain menggunakan set instruksi mode transfer data. Untuk materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan set instruksi mode. Kelebihan. Yang pertama, kontrol alur program yang fleksibel. Yang kedua, aksesibilitas memori yang efisien. Yang ketiga, komunikasi perangkat yang terstruktur. Yang keempat, optimasi kinerja yang dapat disesuaikan. Untuk kekurangan, yang pertama, kompleksitas memahami dan mengimplementasikan. Yang kedua, potensi kesalahan dalam pengaturan mode. Yang ketiga, overheat waktu eksekusi untuk mengatur mode. Yang keempat, kebutuhan dokumentasi dan referensi yang lengkap. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Tri Aji Abdillah. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan slide selanjutnya. Kemudian ada implementasi set instruksi mode dalam programan. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yaitu identifikasi berbagai mode operasi, akses, dan transfer data yang diperlukan dalam aplikasi. Kemudian yang kedua ada desain arsitektur, rancangan alur kontrol program, dan manajemen memori yang memanfaatkan set instruksi mode. Kemudian yang ketiga ada implementasi kode, tulis kode program dengan menggunakan set instruksi mode yang sesuai untuk mencapai tujuan aplikasi. Kemudian yang keempat ada pengujian dan debugging, uji dan analisis perilaku program saat menggunakan set instruksi mode, lalu perbaiki kesalahan yang ditemukan. Kemudian selanjutnya ada troubleshooting dan debugging set instruksi mode. Analisis alur eksekusi. Yang pertama ada validasi konfigurasi. Pastikan semua pengaturan mode telah dikonfigurasi dengan benar sesuai aplikasi. Selanjutnya ada analisis alur eksekusi, yaitu alat debug untuk melakukan alur eksekusi program saat menggunakan set instruksi mode. Yang ketiga ada pemeriksaan memori. Pemeriksaan penggunaan dan isi memori saat set instruksi mode digunakan untuk menggunakan data. Yang selanjutnya ada yang keempat, penanganan interupsi. Pastikan interupsi yang terkait dengan set instruksi mode telah ditangani dengan benar. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Memahami set instruksi mode dan format pengalamatan adalah fondasi penting bagi setiap programmer, terutama mereka yang bekerja dengan sistem embedded, freeware, atau perangkat keras yang rendah dengan menggunakan konsep ini. Programmer dapat membangun aplikasi yang lebih efisien, handal, dan mampu memanfaatkan sumber daya hardware secara optimal. Bagi pemula, disarankan untuk mempelajari referensi dan dokumentasi yang lengkap, serta berlatih langsung mengimplementasikannya dalam proyek sederhana. Dengan latihan yang cukup, konsep ini akan menjadi lebih mudah dipahami dan diaplikasikan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.